Wes yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis pengaruh jumlah tenaga kerja usaha tani kentang pada studi kasus petani kentang di Kecamatan Pangalengan, Bandung Selatan. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Safinda Dwi, Diana Rahmawati, saya sendiri selaku moderator, Yuni Puji, Nuril Atiko, Sheila Septiana, dan Jenis Kurnia Bintang. Next. Topik pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama ada abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, abstrak, produktivitas tenaga kerja adalah perbandingan antara pendapatan yang diterima dengan besarnya curahan tenaga kerja yang dicurahkan petani. Semakin tinggi menunjukkan penggunaan faktor mengetahui yang pertama, bagaimana pengaruh simultan dan parsial variabel tenaga kerja terhadap produktivitas petani kentang. Dan yang kedua, seberapa besar optimalisasi curahan tenaga kerja pada usaha tani kentang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan analisis produktivitas tenaga kerja dan tingkat optimasi. Hasil penelitian menunjukkan jumlah tenaga kerja secara simultan berpengaruh nyata, sedangkan secara parsial berpengaruh nyata negatif terhadap produksi kentang. Tingkat optimasi menunjukkan bahwa penggunaan tenaga kerja di lokasi penelitian terlalu banyak sehingga tidak optimal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya ada materi mengenai pendahuluan. Next. Pertanian dapat diartikan kegiatan usaha pengelolaan sumber daya alam yang berkaitan dengan tanah, tanaman, dan hewan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti bahan pangan, sandang, papan, dan pakan untuk kepentingan industri, perdagangan, estetika dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari menurut Tati Nurmala tahun 2012. Dalam memenuhi bahan pangan masyarakat, produktivitas kentang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu luas lahan, tingkat pengetahuan petani, dan tingkat tenaga kerja. Next. Selanjutnya ada metode. Next. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik data sekunder, yang mana dilakukan di Kecamatan Pangalengan, Bandung Selatan. Respondennya yaitu petani kentang sebanyak 30 petani. Nah, pada penelitian terdahulu, variabel terkait yaitu Y adalah produktivitas usaha tani dan variabel B atau X adalah tenaga kerja yang terdiri dari jumlah tenaga kerja atau dapat dikatakan X1, umur X2, pendidikan X3, dan lama usaha tani yaitu X4. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Nah, berikut ada analisis curahan tenaga kerja. Curahan kerja usaha tani kentang di Pangalengan disajikan pada tabel di bawah ini. Nah, untuk jenis kegiatan pengolahan tanah, yaitu mendapatkan 144,5 hektar per musimnya dengan persentase 27%. Dan untuk penanaman, yaitu 41,6 hektar per musim dengan persentase 8%. Untuk pemeliharaan 203 hektar per musim dengan persentase 38%, dan untuk pemanenan 74,9 hektar per musim dengan persentase 14%, dan untuk pengangkutan 69 hektar per musim dengan persentase 13%. Diperoleh jumlah 533 hektar per musim dengan persentase 100,00%. Next. Dalam proses pengolahan lahan, pada umumnya petani tidak mengerjakannya sendiri, namun diborongkan dengan biaya 10 juta per hektar. Kegiatan ini dilakukan selama 4-5 hari per hektarnya. Pada kegiatan penanaman umumnya dilakukan oleh responden sendiri sebanyak
60% atau tenaga upahan sebanyak 60% yang umumnya pria selama 3-5 hari. Sedangkan untuk kegiatan penyemprotan hama dilakukan oleh tenaga pria, penyemprotan hama lebih banyak dilakukan oleh wanita. Sumber tenaga kerja terbesar kedua adalah operasi pengelolaan lahan massal dan seringkali laki-laki. Dan biaya operasi pemanenan dibayarkan melalui sistem bagi hasil dengan rasio 5:1 untuk laki-laki dan perempuan. Sedangkan biaya tenaga kerja terendah adalah untuk kegiatan pertanian 8% yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara bersamaan selama sekitar 3-4 jam per hari. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu ada analisis pendapatan usaha tani kentang. Pendapatan usaha tani sangat tergantung dari jumlah hasil yang diperoleh dan banyaknya biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Biaya responden untuk operasi pertanian dapat bervariasi berdasarkan kondisi area yang dibudidayakan. Next. Untuk selanjutnya di sini ada tabel yang dimana merupakan rata-rata biaya yang dikeluarkan pada usaha tani kentang di Pangalengan disisikan pada tabel bawah ini. Di sini ada biaya tetap dan juga biaya variabel. Untuk biaya tetapnya di sini meliputi sewa lahan, penyusutan alat, karung atau keranjang, sewa sprayer. Di sini untuk total biaya total usaha tani kentang yaitu Rp57.127.49 per hektar per musim. Untuk biaya variabel sendiri di sini meliputi pembelian bibit, pembelian pupuk, pembelian pestisida dan juga tenaga kerja. Next. Untuk penjelasannya di sini yaitu total biaya menanam kentang adalah 58 juta sekian. Responden menghabiskan banyak uang untuk fasilitas produksi, terhitung 33,79% dari keseluruhan biaya. Barang yang paling mahal adalah pupuk yang harganya rata-rata 3.105.000 per hektar per musim tanam. Petani cenderung menggunakan banyak pestisida dengan biaya rata-rata yaitu 502 per hektar per semusim tanaman. Biaya perolehan benih adalah 27% dari biaya variabel keseluruhan dengan rata-rata 649.985 kg per hektar atau dirupiahkan yaitu 12.368 per hektar per musim tanam. Biaya tetap dalam budidaya kentang antara lain biaya tanah diperkirakan dari nilai sewa rata-rata sebesar 1.006.793 per musim. Hasil panen petani responden berkisar antara 14.700 kg sampai 16.300 kg per hektar per musim dengan rata-rata produksi 15.615 kg per hektar per musim tanam. Dalam pemasaran hasil panen, responden menjual langsung ke pengepul atau pasar dengan potongan harga berkisar antara 7.500 sampai dengan 8.500 per kilogram dengan rata-rata 8.000 per kilogram. Next. Baik, selanjutnya di sini ada tabel biaya penerimaan dan pendapatan. Di sini diuraikan. Yang pertama itu ada biaya tetap sebesar 1.285.733, biaya variabel, total biaya atau cost, jumlah produksi dikumulasikan kilogram, harga produksi, keuntungan, R per C dan B per C. Next. Untuk penjelasannya di sini, besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh petani dalam usaha tani kentang ditentukan dengan membandingkan jumlah penerimaan atau revenue dengan pengeluaran atau cost. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh R per C rasio sebesar 1,6 yang berarti setiap 100 perak dihabiskan untuk suatu kegiatan. Diperoleh pendapatan sebesar 161. Selain hasil analisis perbandingan keuntungan pada biaya menunjukkan bahwa nilai B per C adalah 0,61 yang cukup besar. Budidaya kentang di daerah penelitian masih menguntungkan dan praktis. Semakin tinggi rasio R per C, maka semakin besar keuntungan yang diterima petani. Hal ini dapat dicapai jika petani dapat mendistribusikan faktor produksi seperti tenaga kerja dengan lebih efisien. Next, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh
Selanjutnya yaitu mengenai pengaruh jumlah tenaga kerja, umur petani, pendidikan, dan lama berusaha tani terhadap produktivitas penggunaan tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja dalam usaha tani dapat dilihat dari perbandingan antara nilai produksi dengan tenaga kerja yang dicurahkan, dengan rumus pendapatan dibagi dengan curahan tenaga kerja. Dari data analisis, besarnya produktivitas tenaga kerja untuk usaha tani tanaman kentang selama 1 tahun yaitu sebesar Rp1.895.093. Nah, untuk mengetahui pengaruh dari jumlah tenaga kerja terhadap produktivitasnya dapat dijelaskan dengan tabel berikut. Yang pertama adalah tabel pengaruh simultan. Berdasarkan tabel uji F di atas, didapatkan P-value-nya yaitu 0,000, di mana 0,00 ini lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian dinyatakan bahwa secara simultan jumlah tenaga kerja atau curahan tenaga kerja, umur petani, dan pendidikan dan pengalaman berusaha tani kentang berpengaruh nyata terhadap produktivitas penggunaan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu mengenai tabel pengaruh parsial. Berdasarkan uji T, dinyatakan bahwa tenaga kerja berpengaruh nyata positif terhadap produktivitas penggunaan tenaga kerja, sedangkan umur, pendidikan formal, dan lama usaha tani tidak berpengaruh terhadap produktivitas penggunaan tenaga kerja. Berdasarkan koefisien beta, jumlah tenaga kerja sebesar 0,862 lebih besar dari 0,05. Berarti jumlah tenaga kerja merupakan faktor dominan terhadap produktivitas penggunaan tenaga kerja pada usaha tani kentang. Tanda negatif pada jumlah tenaga kerja menyatakan bahwa semakin meningkat jumlah tenaga kerja akan semakin menurun produktivitas penggunaan tenaga kerja atau dikatakan menjadi tidak efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pada saat yang sama jumlah tenaga kerja, umur, pendidikan, dan pengalaman dalam budidaya kentang yang menempati 75,5% memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas input tenaga kerja. Dalam beberapa kasus, jumlah karyawan berpengaruh negatif signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja, sedangkan usia, pendidikan, dan masa kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, tingkat optimalisasi yang dihasilkan negatif 9,589, yaitu kurang dari 0. Hal ini menunjukkan bahwa input tenaga kerja di lokasi penelitian berlebihan sehingga tidak optimal. Next. Yang terakhir ada saran. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di Kecamatan Pangelangan, Bandung Selatan, maka disarankan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, curah tenaga kerja pada usaha tani kentang. Dalam penggunaan tenaga kerja, lebih banyak mengandalkan tenaga kerja upah dibandingkan penggunaan tenaga kerja keluarga, sehingga petani di daerah penelitian seharusnya lebih banyak menggunakan tenaga kerja keluarga agar dapat lebih meminimalisasi biaya yang akan dikeluarkan. Yang kedua, pendapatan dari usaha tani kentang dapat meningkatkan taraf hidup petani. Untuk itu diharapkan untuk para petani dan kepada para pemerintah agar lebih memperhatikan dalam pengembangan usaha tani tanaman kentang. Yang terakhir, petani sebaiknya lebih memperhatikan faktor yang mempengaruhi jumlah tenaga kerja, umur, pendidikan, dan pengalaman dalam budidaya kentang yang nantinya akan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas input tenaga kerja. Yang selanjutnya akan saya kembalikan pada moderator. Baik, demikian yang dapat kelompok 1 sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.